Halo teman-teman, selamat pagi semuanya teman. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 22 Juli 2026 nih teman ya. Oke, sebentar deh Kak ya. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu deh teman ya. Wah, pagi-pagi enak banget nih Kak ya. Kita ngopi dulu deh. Bismillah. Oke deh ya. Kalian jangan lupa ngopi juga deh teman ya. Oke, langsung aja Kak, kita mulai ya dari saham BRPT nih Kak. Nah, saham BRPT ini temannya di sini nih ada pattern nih Kak. Pattern apa? Nah, kalian perhatiin baik-baik nih Kak ya. Nah, ini adalah pattern descending broadening wedge ya. Memang tidak harus sama persis teman ya. Digambar dengan realita atau kenyataannya ya tidak sama persis, tapi ini pattern descending broadening wedge kok teman ya. Nah, pattern descending broadening wedge ini teman ya, ini bisa jadi continue pattern atau bisa jadi reversal pattern, tergantung dia terbentuknya di mana Kak. Contoh yang ada di gambar ini nih Kak ya. Ini dia menjadi reversal pattern karena apa? Karena diawali dengan penurunan ya. Lalu langsung meledak ke atas. Nah, jadi reversal turun ke naik atau bearish ke bullish kayak. Nah, tapi dari kalau yang sini nih saham BRPT nih Kak ya, ini menjadi continue pattern karena apa? Karena dari naik akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kira-kira seperti itu teman ya. Oke, sekarang kita bahas nih. Pattern descending broadening wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak kenaikan. Naiknya sampai mana? Kalau kita ngomongin pattern ya, untuk mengetahui naiknya itu sampai mana, kita bisa ukur lebar dari para pattern tersebut, lalu kita copy ke titik penembusannya. Nah, maka dari itu target untuk saham BRPT ini ada di sini Kak. Ya, kalau kita ngomongin pattern teman ya. Nah, tapi ingat sekali lagi, pertanyaan selanjutnya bukan entry di mana, tapi valid atau tidak, dan jawabannya ya belum valid Kak. Ya, jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke atas. Kalau garis hitam ini belum dijebol ke atas ya belum valid teman ya. Nah, kira-kira seperti itu Kak. Nah, jadi cara entry-nya, bagaimana cara entry ya, sebenarnya ada dua cara teman ya. Yang pertama nih ya, kalian ketika dia jebol sedikit kalian bisa langsung hajar Kak. Ya, tapi tentu teman setiap kita mengambil sebuah keputusan itu pasti akan ada yang namanya resiko dan keuntungan Kak ya. Kalau misalkan dia jebol langsung kita hajar, stop loss-nya bisa kalian setting di bawah candle reversalnya Kak. Ya. Atau tidak boleh lebih dari 10% deh temen ya. Resikonya apa? Resikonya kalian bisa langsung dihantam lagi ke bawah ya. Candle selanjutnya bisa langsung dihantam lagi ke bawah temennya, atau bisa kita sebut juga sebagai false break, penembusan palsu Kak. Keuntungannya ya, keuntungannya apabila dia meledak lalu candle langsung hijau-hijau semua nih Kak kayak gini temennya ya, profit kalian bisa 5-6 kali lipat nih Kak ya. Oke, bisa 5-6 kali lipat ya. Kalau memang resikonya itu masih bisa terukur, ambil Kak. Salah hilang 1, bener dapat 5, ambil teman ya. Nah, tapi kalau memang sekiranya resikonya itu bisa menghancurkan hidup kalian, jangan diambil Kak. Nah, kira-kira seperti itu teman ya untuk saham BRPT. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, defensif nih Kak ya. Kalian bisa tunggu dia retest dulu Kak. Dia naik ke atas teman ya, lalu dia retest. Nah, baru kalian bisa ambil nih Kak ya. Oke, dia naik ke atas lalu dia retest, kalian bisa ambil. Nah, nanti kalian bisa entry ketika dia terjadi pullback, stop loss di bawah candle reversalnya, dan keuntungannya, probabilitas untuk naiknya itu lebih tinggi teman-teman ya. Keuntungannya kalau kita menunggu pattern seperti ini, probabilitas untuk naiknya itu lebih tinggi. Nah, itu keuntungannya ya ya. Resikonya apa? Resikonya ya ada kalanya Kak, ketika pattern ini dia jebol nih Kak, biasanya ya langsung naik Kak candlenya ini, nggak ada koreksi-koreksi seperti ini ya. Biasanya candle hijau-hijau semua nih Kak kayak gini ya. Dia naik terus. Nah, nanti ketika dia kena target baru biasanya dia akan koreksi Kak atau turun. Nah, ya jadi resikonya kalian bisa kehilangan momentum atau nggak dapat barang. Ya, itu bisa kalian sesuaikan aja deh. Kalian mau pakai cara yang defensif ya, agresif, tetap sediakan ruang kesalahan untuk kemungkinan terburuknya, dan jangan lupa pakai stop loss teman ya. Ingat, market ini nggak ada yang namanya kepastian Kak, ada kemungkinan ya. Karena isinya kemungkinan, tugas kita sebagai seorang trader antisipasi Kak, jangan sampai tidak ya. Stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Nah, itu kalian catat baik-baik tuh. Oke, kita lanjut lagi untuk saham land nih Kak ya. Oke, untuk saham land ini kalaupun dia bisa turun sampai sini Kak. Kenapa bisa turun sampai sini? Ini rasio 0,618% yang kita dapat dengan cara kita ukur menggunakan Fibonacci. Nah, tapi di sini termnya di sini ada base juga nih Kak ya. Ya, jadi cara entry-nya sebenarnya ada dua Kak. Kalau ada base seperti ini temen ya, dia jebol kalian bisa langsung hajar temen. Tapi ini Kak ya, yang sebenarnya nih ya, kalian perhatikan baik-baik. Yang idealnya, yang bagusnya itu kalau kita entry temen ya menggunakan base seperti ini, kita harus tunggu candle itu jebol dulu satu ke atas temen ya. Oke, kita tunggu dulu candlenya itu tutup, baru kita bisa entry. Idealnya seperti itu Kak. Kalau misalkan dia jebol langsung kita hajar ya, takutnya dia terjadi false break nih, langsung ekor panjang begini Kak ya. Nah, itu takutnya. Nah, tapi resikonya kalau kita nunggu candle itu close dulu Kak, dia jebol, tunggu candle close dulu, biasanya Kak meledaknya itu langsung tinggi candlenya Kak ya.
langsung tinggi banget nih kak kayak gini. Nah kalau udah tinggi begini teman-teman ya, kita mau masuk aja takut kak ya. Kita mau masuk aja takut. Biasanya kalau base seperti itu, stop lossnya di mana? Stop lossnya ya di bawah base ya. Jadi satu-satunya cara kalau kalian nggak mau ketinggalan momentum spekulasi, dia jebol dikit kalian hajar. Nah stop lossnya di bawah base nya, dan take profitnya jelas kak ya di resistance terdekatnya dulu kak. Nah dalam hal ini temen ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Takutnya kalau kita nunggu dia close jebret langsung tinggi ya. Kalau kalian berani ya spekulasi ya silakan. Kalau kalian takutan ya jangan masuk dulu deh temen ya. Kira-kira seperti itu deh. Nah tapi kalau misalkan base nya ini jebolnya ke bawah, dia bisa turun sampai ke area tersebut loh kak. Nah ya, nanti kalian perhatikan dulu konfirmasi bagaimana nih ketika sampai ke area tersebut. Bukan berarti langsung diajar klik aja kak. Kita juga butuh yang namanya konfirmasi, dan harga baru akan bergerak naik. Karena apa? Karena trennya sudah transisi kak ya, dari bearish ke bullish. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Bufa. Untuk saham Bufa nih temennya, oke sebenarnya dia ada pattern nih kayak, tapi kalau kita bahas patternnya ini kelamaan ya. Jadi pada intinya nih temennya, target patternnya itu sebenarnya ada di sini kak, target jangka panjangnya ya. Nah tapi ingat sekarang temennya, dia ini sedang naik tinggi nih kak. Ingat kata kuncinya, ketika harga sedang naik tinggi ini bukan waktunya buat kalian beli. Ini justru adalah level yang paling berbahaya, bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya ya. Terus bagaimana dong? Kalau saya mau masuk di saham Bufa ya jelas kak, saya akan tunggu dia koreksi ini kak ya. Saya akan tunggu dia koreksi. Yang pertama di sini ada area demand zone nih temen ya. Nah ini besar nih kak kemungkinan kalaupun dia koreksi dia akan masuk ke area tersebut. Nah nanti ketika harga sudah mendekati atau masuk ke dalam area tersebut, pastikan konfirmasi itu mendukung. Konfirmasi ada baru bisa dieksekusi stop loss di bawah candle reversalnya. Nah kira-kira seperti itu kak ya. Jadi jangan pernah masuk ketika harga sedang naik tinggi. Ini bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Nah biasanya kalau pemula tuh kebalikan ya. Justru kalau dia ngeliat begini-gini senang nih kak ya, langsung entry di ujung-ujung harga. Wah itu bahaya temen ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham NTBK. NTBK temen ya. Oke ya, jadi sebenarnya sih yang idealnya nih kayak kita bisa masuk di higher low yang kedua kak. Ini kan dia baru membuat higher low yang pertama nih kayak. Sebenarnya kalaupun kalian bisa mau masuk nih bisa nggak ya, sebenarnya bisa-bisa aja kak ya, tapi terlalu beresiko temennya karena sudah mendukung semua kok temennya. Dia retest ya, ada candle reversal, stochastic juga mendukung, sudah golden cross ya. Sebenarnya sih nggak jadi masalah kak. Nah tapi ingat, kalau di dalam awal permulaan tren ini sangat rawan nih kak ya. Nah targetnya bisa di mana ya, bisa kalian ukur aja pakai Fibonacci dan setting di 1272 nih temennya, atau 1618 nya. Nah itu yang agresif sih temennya. Yang defensif tuh bagaimana? Kalian bisa tunggu di higher low yang kedua. Higher low yang kedua itu maksudnya bagaimana? Dia naik, dia koreksi. Nah ini higher low yang kedua nih kak. Ini kan higher low yang pertama dan ini adalah higher low yang kedua. Kalian bisa masuk di sini. Yang idealnya seperti itu sebenarnya kak ya. Ya tapi kalau kalian penasaran ya, meskipun dia sudah terkonfirmasi dan lain sebagainya ya, is okay, nggak jadi masalah kak. Yang penting pakai stop loss. Stop lossnya di mana? Di bawah candle reversalnya, atau tidak boleh lebih dari 10% deh kak. Gampangnya begitu. Kalau kalian mau mencari aman ya kalian bisa tunggu di higher low yang kedua. Nah kira-kira seperti itu kak untuk saham NTBK ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham Koka. Nah Koka ini terjadi false break nih kak kayaknya ya. Dia sempat jebol temen ya. Oke dia sempat jebol ya. Lalu candle selanjutnya merah lagi. Nah jadi kalian bisa tunggu dulu deh kak di area-area tersebut nih. Nanti kalian perhatiin coba temen ya, ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut bagaimana nih kak reaksi harganya. Konfirmasi ada nggak nih? Kalau konfirmasinya ada bisa kita pertimbangkan nih kak untuk masuk ya. Kira-kira seperti itu untuk saham Koka. Jadi kalau sudah terlanjur masuk jelas kak pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk jangan masuk dulu deh ya. Tunggu dia masuk ke dalam area tersebut aja tuh temen ya. Oke untuk saham Bull nih. Saham Bull ini sedang menguji area resistance kuatnya nih kak. Nanti kita update dulu deh kak ya. Kita perhatikan dulu deh temen ya. Takutnya kalau kalian main hajar-hajar di sini aja kak, harga ini gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret ke bawah kak. Jadi kita perhatikan dulu nanti temen ya, bagaimana nih kak ya. Kalau dia jebol pun ya kita sebenarnya tidak bisa langsung entry kak. Jadi yang lebih baiknya kita harus tunggu 3 hari ke depan dulu deh kak ya. Kalaupun nanti dia jebol temennya, langsung kalian hajar nih, satu candle dia jebol kalian hajar, besok bisa langsung dihantam lagi kak ke bawah. Takutnya seperti itu. Itulah yang disebut sebagai false break atau penembusan palsu ya. Jadi yang idealnya sih kita harus tunggu 2-3 hari dulu kak. Kalaupun dia jebol ya, dia jebol kita harus tunggu 2-3 hari dulu. Kalau misalkan 2-3 hari candle tetap naik, itu bener kak ya, udah bullish tuh kak ya. Kalau sekarang sih ya belum, temen kita perhatikan dulu deh ya. Nanti kita akan update lagi deh untuk saham Bull ya. Nah untuk saham Dewa ini baru jebol satu candle nih kak. Saran saya sih ya jangan masuk dulu namanya. Karena apa? Karena besar kemungkinan dia bisa terjadi false break nih kak ya. False break itu apa? Penembusan palsu temennya. Tadi seperti saham Koka nih kak ya, dijebol satu candle kalian bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah jadi saran saya sih ya tunggu dulu deh kak ya. Kita perhatikan dulu deh temennya bagaimana nih nanti candle selanjutnya nih ya. Kalau misalkan temennya
kalian baru ada rencana mau masuk nih kak ya, lebih baik tunggu dulu deh kak 2-3 candle ke depan. Kalau 2-3 candle ke depan tetap naik, berarti bener kak, dia bullish teman-teman ya, udah berubah trennya. Nah, tapi kalau satu candle begini mah ya nanti juga bisa langsung dihantam lagi kak ke bawah ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian penasaran ya nggak jadi masalah kak. Gue penasaran nih ada candle hijau-hijau, gue masuk di sini aja deh. Ya nggak apa-apa, yang penting pakai stop lossnya di bawah candle reversalnya atau tidak boleh lebih dari 10%. Nah ya nggak apa-apa teman ya. Nah untuk cara yang paling amannya ya jelas kita harus tunggu 2-3 candle ke depan dulu. Kalau dia tetap naik baru kak ya, itu aman untuk kita beli teman ya. Untuk saham OFI juga sama teman, dia ini sudah mulai peralihan tren nih kak ya, dari bear ke bull teman ya. Nah jadi kalau udah begini bagaimana, kalaupun nanti dia bisa naik, biarkan saya dulu teman dia naik ya, biarkan dia naik, nanti kita bisa ambil ketika dia koreksi kak ya. Ketika dia koreksi, ingat kalian bisa ukur pakai Fibonacci atau contohnya di sini ada unfair order nih kak ya. Nih sebentar ya. Nah kalian bisa tunggu harga itu masuk ke dalam area tersebut ya. Kalau kalian sudah tonton video kelima sih kalian paham nih kak ya, ini ada unfair order teman ya. Jadi dia naik, dia koreksi. Nah pastikan ketika dia masuk ke dalam area tersebut konfirmasi itu harus ada. Kalau memang ada baru bisa dieksekusi. Kalau nggak ada jangan kak ya. Sekalipun dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci, unfill order, dimension apapun itu, kalau nggak ada konfirmasi nggak bisa masuk kita ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham Toba teman ya. Toba masih bergerak di dalam tren bearish kak. Jadi pada intinya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu, saham Toba ini masih bergerak di dalam tren bearish. Tren bearish bisa naik kak, bisa. Ini naik ya, ini juga naik, ini juga naik, ini juga naik ya. Tapi kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Setelah itu lanjut turun lagi. Nah ya, kecuali ini kayak garis hitamnya itu sudah dijebol kak ke atas. Nah itu mau udah beda lagi deh temennya. Kalau untuk sekarang sih masih bearish kak, jadi kalian harus lebih berhati-hati teman ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di ujung-ujung harga, pakai stop lossnya kak. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, kita tunggu dulu deh kak sampai dia ini jebol ke atas dulu kak. Itu cara yang paling aman temen ya. Kira-kira seperti itu deh ya. Jadi trading mah sabar aja kak ya, mending sabar apa hilang duit. Nah ya, pilihannya cuma 2 tuh kak ya. Oke, saya Rido Siap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.